Sebenarnya kalau di sini kalau dibilang berbeda-beda, saya rasa nggak juga Pak. Karena kan hanya beberapa hari sebelumnya aja yang kita pakai. Nggak terus mencari di pas-pasin itu enggak. Karena ini kebetulan anggap aja yang ini tadi Pak ya. Enggak Pak, maksud saya gini Pak, tadi kan Bapak menjawab pertanyaan Bapak itu bahwa Bapak punya garisnya semua gitu. Jadi seolah-olah kan kalau memang kayak gitu, kalau mau dikompetitifkan semua, tinggal ngopi punya Bapak aja semua gitu. Oh maksudnya begitu. Ya nggak, maksudnya gini Pak. Nah sebenarnya saya tidak ada masalah untuk itu. Cuman maksud saya ini dasarnya dulu. Kalau nanti dikasih kayak template-nya, saya nggak ada masalah sebenarnya. Cuman yang jadi masalah nanti tanya lagi, ini garisnya dari mana? Nah kan jadinya ribet jadinya. Maksud saya gini Pak, ngopi pun silahkan, saya no problem. Tapi ini pahami dulu, paham ya? Kalau ini sudah paham, mau ngopi, monggo. Paling enggak kan, mau cari sendiri garisnya di mana kan bisa gitu loh Pak. Kalau langsung ngopi dikasih dari awal, ini garisnya dari mana? Untuk berbeda nanti caranya juga beda sih ya. Caranya sama, cuma garisnya pasti berbeda. Nah takut saya nggak lihat ya, pokoknya ditaruh. Nah ini repot lagi. Nanti begitu ditaruh di bednya, misalkan di Jepang, nggak kelihatan. Ada aja yang 1.300. Ya. Tadi kan kita awalnya sudah pertama kali tahu harga DOP. Nah, dan kemudian dari sana kita mulai gambar garis. Setelah itu apa kita sudah bisa mulai OP? Bisa. Kalau makanya kan kita harus ngerti dulu. Ini kan kita pelan-pelan Pak. Ini kan baru kita garisnya dulu. Nanti arah geraknya tadi kan udah kita tahu. Oh ini arah gerak saya, pikiran saya sel. Dari situ saya OP-nya dari mana? Ya di garis-garis ini Pak. Saya nggak akan OP dari di luar garis itu. Seandainya ini kalau saya Pak ya, seandainya ada harga misalkan di sini nih ngambang, ya saya nggak punya garis, ya saya biarin Pak. Karena ini ada dua kemungkinan, ya bisa balik lagi ke atas atau ke bawah. Jadi kita juga berusaha untuk mendisiplinkan diri. Kalau nggak gitu nanti tetap Pak, OP-nya itu tantang turun nih, anggapan saya turun, sel terus kan. Ya kalau pas kayak gini bener cakep Pak, tapi kan belum tentu market nurutin. Tapi setidaknya kita kan juga akan tahu bahwa di mana kita pulse-nya kita ada di mana. Ini kan ceritanya kita, pikiran kita ada sel. Nah seandainya, ini ngomong seandainya Pak ya, ternyata perkiraan saya salah. Nah, ini penting Pak. Ya kan? Seandainya perkiraan saya salah, saya sudah terlanjur ke sel dan ternyata up. Letak apa yang harus akan dilakukan? Makanya di sini saya bilang MM kita harus dijaga. Letaknya saya biasanya kalau open size, biasanya saya opennya tetap saya usahakan sedekat mungkin dengan garis-garis ini. Garis-garis ini sedekat mungkin. Kalau ada dua berdempetan seperti ini, saya ambil salah satu Pak. Kalau saya ambil salah satu, contoh kayak begini, ini saya anggap aja saya telat lah. Di sini aku nggak bisa trade ya, karena pagi hari. Anggap aja saya nggak buka laptop sama sekali. Ya, dari sini saya sudah terlanjur open sell di sini misalkan. Ternyata harga naik. Saya kasih SL-nya ada di separuh lebih sedikit. Separuhnya BP lebih sedikit. Biasanya lebihnya itu spread.
Karena saya kalau pas tengah BP biasanya kena duluan, karena kan ada splitnya Pak, kena duluan. Saya kasih SL di sini. Kalaupun nanti ternyata saya mau averaging, ya averaging di setengah, SL-nya ada di ujung sini Pak, di height-nya ini Pak. Ini SL saya. Ini seandainya saya salah. Jadi saya ada dua macam. Ini OP saya misalkan ini saya yang aqua ini saya udah kesal nih. Ini yang hijau saya kira. Karena tadi ini berempetan Pak ya, berdampingan. Yang berdampingan kita pilih salah satu. Biasanya saya pilih yang hampir mendekati dengan yang BP-nya sekalian. Kebetulan ini ada BP. Nah, kita pasang di sini. Nah, ini mungkin saya hapus saja biar enggak. Ini saya ganti jadi hijau. Nah, seandainya saya opesel di garis hijau ini, tindakan apa yang saya lakukan? Seandainya ini saya salah Pak, kan saya harus punya toleransi Pak. Kalau nggak punya toleransi itu naik terus MC Pak saya. Tapi saya punya toleransi. Toleransi saya ada di mana? Satu ini OP saya. Seandainya pun nanti karena mungkin OP awal saya lotnya MM-nya kecil banget sehingga masih tahan margin, saya OP lagi di setengah BP-nya ini kalau naik ya, dan saya akan kasih SL di naik. Nah, setelah itu baru saya akan analisa ulang. Karena secara psikologis saya sudah minus banyak Pak. Kalau saya terusin, pikiran saya pasti udah nggak muat untuk jernih gitu. Pasti. Dan kalau sudah banyak sekali averaging, si bikin kan pasti satu ngesel lagi. Meskipun nggak tahu ini baik, nggak bisa karena sudah posisinya udah ngesel lagi. Dan ini bahaya. Makanya saya biasa antisipasi ini, saya kasih SL di sini. Memang saya jarang saya pakai SL. Cuman saya itu pas pada posisi saya ada di depan laptop atau di depan komputer. Tapi kalau saya tinggal, tetap saya kasih SL. Kalau di depan laptop saya memang jarang ada DP sama SL karena posisinya saya ngawasin. Tapi kalau nggak saya awasin, ya ini. Untuk saya SL di sini. Apapun yang terjadi tetap saya cut loss. Dan ini penting karena apa? Kita mengamankan modal kita. Meskipun kita ada kerugian nggak apa-apa, tapi kita masih bisa berpikir seandainya sampai garis biru ini reject, saya udah lagi di sini nggak apa-apa. Jadi kan kalau ini sampai ke sini, berarti kan sudah 100 pipa. Seperti psikologis tadi, kemungkinan dia akan turun. Cuman kan lumayan ini. Dari sini ke sini paling nggak ada 20 pip. Kalau nahan sih nggak masalah, tapi kan. Nah, kalau nggak nahan kan takut saya malah ditambahin besar, ini naik lagi, mati malah. Ya, ini untuk meminimalkan saya OP-nya seperti ini. Saya OP-nya berdasarkan garis ini dan saya punya batasan SL saya segitu. Sehingga saya ukur kerugian saya. MM saya sudah saya ukur, kerugian saya sudah saya ukur. Saya tidak akan, biasanya saya setelah kena SL satu kali, saya tidak akan langsung OP. Saya akan coba review ulang. Kenapa ini saya salah? Kalau memang ini nanti di sini misalkan turun, baru saya OP lagi di sini. Nah, kalau di sini, nah ini kan lanjutannya Pak ya. Ini lanjutannya. Ini seandainya saya OP di sini, ini kan anggapannya saya tadi, saya OP di sini sell. Ternyata harga naik, saya OP lagi di sini sell. Harga ternyata masih naik lagi. Di sini saya cut loss. Mau nggak mau Pak,
Nah, ternyata ada di sini. Nah, saya coba lagi sini sel. Terakhir saya sel lagi, ini kan hampir sama mendekati setengah BP. Nah, sel lagi di sini. Kartosnya di mana lagi? Di atasnya lagi. Jadi seandainya ini kan market untuk Jumat, Pak. Kalau ini sampai beneran sampai sekian, larinya juga lumayan, Pak. Kalau ini sekian lah, atau aja nggak berhenti kebalik, 150 itu jarang-jarang. Memang Jumat sering terjadi, cuman ini kan dari DOP langsung, Pak, nggak ada istilahnya nggak turun duluan, nggak kan naik terus kan, karena salah kan. Tapi kalau hitungnya dari sini, dari open kita yang pertama tadi di sini, 175, kemungkinan besar dia balik. Nah, baliknya biasanya kalau sekian paling balik lagi ke sini. Ini loh, Pak, biasanya baliknya cuma sekian. Nah, ini yang kita harus antisipasi. Paling 30-40 pip. Jadi kita tetap punya acuan untuk open position, kita punya acuan untuk SL-nya. Nah, TP-nya di mana? Nah, ini penyakit ini. Ini penyakit, Pak. Terus terang beberapa waktu yang lalu sering, beberapa kali pelatihan sering. Pertama dia tanya OP-nya. Setelah pelatihan berapa hari kemudian balik tanya ke saya, Pak, saya sudah OP, TP-nya di mana? Udah. Karena kalau SL pasti, maksudnya pasti dia kasih sudah nggak mikir. Tapi kalau TP ini ada sedikit unsur serakah. Nah, ini masalahnya. Saya kemarin jumpai teman saya, ya kalau dibilang murni serakah itu ya gimana ya. Jadi ini TP di sini. Nah, coba aja kita tadi kita asal di sini, Pak, ya. Pertama TP setengah BP. Sampai mendekati digeser lagi ujung BP. Turun lagi, digeser lagi, akhirnya MC balik lagi ke atas. Dan ini yang kita bikin psikologisnya kita harus kita istilahnya kalau kita mau TP, ya udah apapun yang terjadi TP di situ aja. Kita target kita kalau seperti saya nggak mau panjang, biasanya saya untuk latihan awal itu TP saya kalau ini OP saya di ujung sini sel, kalau ini contohnya sel di sini ya. TP saya hanya di sini, garis acuan. Acuan ini tadi saya sel ya, TP saya di sini. Terserah mau agak turun lagi, nggak ngurus saya. Karena kita belum ngerti benar nanti akan berhentinya di mana. Ini yang penting jangan serakah dulu. Nanti kalau sudah tahu sih, yang digambarkan serakah itu kan karena kita memaksakan diri karena kita nggak ngerti. Tetapi kalau ngerti, ya bukan serakah, meskipun dapatnya banyak. Nah, iya kan? Dan kita tahu bahwa ini nanti akan lari 10.000 pip. Saya cuma ngambil 1.000 pip, apa salah saya? Enggak kan? Yang serakah itu yang tahunya cuma lari 100 pip, dipaksain minta 1.000 pip. Itu baru serakah. Ya, sama, Pak. Orang boros karena nggak punya uang. Loh iya kan? Uang 100.000 dibelanjain 90.000, boros, Pak. Nah kalau uangnya 1 miliar belanja 10.000, jadi 100.000, ya nggak ada apa-apanya, kecil, Bu. Loh malah mungkin kan? Ya, karena kondisi, Pak, kita kan melihat kapasitas. Kita bicara sesuatu tentang kapasitas. Kita TP-in dulu, semampu kita dulu. Baru nanti kita ngerti, kita akan tambah TP kita. Akan kita tambah target kita. Saya dulu, tahap awal saya benar-benar latihan ini, saya TP saya 20 pip tanpa melihat ini, Pak. OP TP 20 pip saya tinggal. Jadi anggap aja di sini, dan saya pasang SL di sini, saya TP 20 pip.
Begitu kena SL, pokoknya mau apapun yang terjadi, baik kena TP maupun SL hari itu, saya tidak akan OP lagi hari itu. Tanya di Kang Hasan, paling tahu. Kadang saya seharian cuma bengong aja sama dia. Bagaimana ya, kena SL mau ngapain misalnya. Cuman saya perhatiin, lo kenapa saya kena SL? Sama, setelah kena TP pun saya juga nggak akan OP lagi. Setelah semua berjalan, baru tahapnya akan nambah. Begitu saya salah langsung kontrol balik bisa. Saya sering kalau itu kan anggap aja salah, di sini saya sudah ngambil B, di sini ternyata turun dan saya tahu bahwa ini turunnya akan kenceng. Udah saya sikat balik waktunya 3 kali lipat. Paling 20 tip udah VIP, udah positif. Cuman itu kalau kita tahu, cuma kalau nggak tahu jangan. Nah, maksud saya dengan ini kita sudah tahu arah geraknya, kita mau kemana, ininya mau kemana. Nanti kita pelan-pelan ke depan kita akan bikinkan. Jadi kayak terus terang Pak, kalau 1 hari nggak akan cukup. Cuman paling nggak dasarnya kita bikin garis kita tahu. Cuman kalau kita lihat garisnya ini aja, kita sudah bisa ngerti bahwa ini semuanya kayak apa? Pemberhentian ya. Tinggal kita nanti cara ngolahnya untuk open posisinya yang bagus. Nah, sementara itu dulu kita break dulu, nanti kita lanjutin ya.